Bisanya lo. Iya. Nah itu jenengan belum dapat obatnya. Nah, gimana sih? Ngapain itu? Oh iya ya, betul. Boleh masuk ke kita? Iya belum. Nah ini kita masuk Bu. Iya. Pokoknya untungnya sudah nggak ada materi, jadi ngantuknya tuh hilang gitu. Asik. Jawabannya dibela-belain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Miss Ina mau minta tolong Ada pertanyaan kritis-kritis. perwakilan untuk komisi Bagas dulu, bagas. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Udin sudah memimpin doa buat teman-temannya. Kemudian hari ini ada yang tidak masuk. Ada, Bu. Ada. Gibran pupu apa Bu? Nggak ada. Bagas mau bolos tadi, Bu. Bagas ketawa tadi, Bu. Kalau bolos kan? Iya, Bu. Kembali, Bu. Oke. Nanti masuk catatannya. Sebelum Oh mati. ayo. Nalo. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita bisa memahami dan mengaplikasikan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan sekolah, terutama di jurusan akuntansi. Oke, pernah lihat ini lab? Pernah lihat lab seperti ini? Ini kayaknya di Muhammadiyah 1 ya Bu? Bu, di warnet mana, Bu? Coba kalian identifikasi itu apa sih? Maksudnya tuh seperti apa sih? Labnya ini lab ideal, ideal kabelnya mana? Kabarnya banyak tuh. Ya, Bu. Instalasi kabelnya nggak rapi, Bu. Terus Itu ada meja Bu, udah ada kursinya di belakang itu Bu. Iya, betul juga. Bu, ruangnya. Nggak ada kantinnya gitu. gak ada ada. Itu ada lemarinya tuh, itu ada galon nggak ada gelas, Bu. Berantakan Bu. Lampunya. galonnya galon kosong. Oke. Nggak disusun buku-bukunya Bu. Atau seperti ini. Wah cantik. Ceweknya cantik. Ceweknya cantik. Ya kan orang cantik, Bu. Ya. Kalau kalian lihat perempuan ini sedang ngapain? Dan sedang ngapain? Melihat bola. Oke. Sering kita lakukan. Sering. Nah, posisinya benar apa salah? Tidak, Bu. Posisinya
orang panik deh, Bu. Kayak orang panik. Pernah bikin Atau mungkin lagi sedang melihat sesuatu yang update gitu. Ngerjain PPM. BBM ya. Kayaknya dia lihat ini nih, orang demo kayaknya. Nah, apa sih keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja? Kalau sesuai dengan KBBI, K3 merupakan upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mencegah kecelakaan. Siapa di sini yang pernah ketika di dalam kelas tiba-tiba lewat jatuh, tersandung kabel chargeran terutama. Kemudian ada juga yang suka ngecas handphone Sambil mainan. Nah, ini Sambil ngecas. memainkan. Dia ngecas, habis ngecas tidak dicabut lagi. Bagas, Bu. Bagas, Bu. Cek CCTV dulu ya. Kemudian ada juga yang sering ketika di dalam kelas itu tidak memakai alas kaki. Bagas. Bagas semua. Saya mau bagi burukan. Tata Surya. Perhatikan. Nah, kenapa harus ada K3? Yaitu supaya melindungi para pekerja atau kita di sekolah, di dalam kelas itu supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, karena terkadang hal-hal yang kita anggap itu sepele, tetapi ya kita lakukan. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah di ayat 195 tentang menjaga diri dan lingkungan dari bahaya. Kemudian risiko keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 3. Pertama resiko fisik. Resiko akibat kabel listrik yang berserakan seperti ini. Contohnya nggak sejauh-jauh. Siapa, Bu? Nah, kemudian Halal. gangguan Halal. gangguan di waktu itu. Wah. lagi belajar. Oh iya. Lagi pagi, Bu. Nanti ya, tunggu selesai baru kita makan sama-sama. Ini nemu omeng Kemudian yang sering sakit punggung. Jompo, Bu. Jompo. Nah, itu juga merupakan gangguan dari dari posisi duduk yang tidak sesuai. Sering bungkuk, kemudian membaca terlalu dekat. Kemudian kita juga main Rasanya pernah handphone. ada. Iya. Asik. Cahayanya juga benar. Bu, lihat Ibu makan tak bagi-bagi nah. Disuruh tes. Dan kemudian juga kalian Udah tahu. ketika di sekolah Cuman sering udah stres sama. tidak? Saya. Sering stres tidak di sekolahan? Iya, Bu. Stres kenapa stresnya? Banyak tugas, Bu. Apa lagi? Baru udah berapa gitu Kemudian ini? apa? Kemudian apa lagi? Oh iya, dari centang. Jam apa yang terlalu dekat, Bu? Nah, itu juga yang membuat resiko kesehatan keselamatan kerja yang sering terjadi. Pentingnya penerapan K3 terutama adalah pencegahan kecelakaan. Kemudian kelancaran operasional. Apabila nih jangan sampai lah misalnya ada percikan api atau apa. Nah, itu kan merugikan juga sekolah pertama. Kemudian juga dari kepatuhan regulasi yang ada. Langkah-langkah praktis untuk menerapkan K3 itu apa sih? Pertama, penataan lingkungan. Kemudian fasilitas ergonomisnya mungkin standar meja, kursinya sesuai. Jangan sampai anak-anak SMK memakai kursi anak-anak SD, kan tidak sesuai. Kemudian juga manajemen waktu ketika kalian mengerjakan tugas, jangan sistem SKS. Jadi kerjakanlah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan kalau bisa melakukan kesehatan pengecekan kesehatan rutin di KS sekolah. Nah, di sini ada video kita akan studi kasus
diambilkan, baru disuapin. Ini rasa apa dulu? Rasa yang pernah ada. Mau komen lah itu, Pak. Mau komen. Susah. Gue izin makan dulu. Nanas. Asset gaming. Nanas. Apa sih? Panas. Nanas. Panas kali. Hangat sih, hangat sih. Silakan dilihat dulu. Iya, kok nanas. Nanas. Mirip Udin. Udin ada di situ. Mirip sama Udin. Mirip lah. Masya Allah. Udin masuk TV. Udin. Nah, Ngerinya. Dibayar berapa Udin ini? oh, Oh, disambung nggak boleh. kabelnya dia. Oh, dijepit pintu. Udah dijepit pintu, sambung lagi. Kabelnya dia. Aduh. Aduh, Bagas kesetrum. Lo Bagas. Lo Bagas. Ya. Hah? Hijau. Ah, licin. Kelas sedikit. Jangan. No, bejo. Oke, sekarang kita studi kasus. Mati. Sekarang ada PD yang Christina bagikan. Mah. Silakan didiskusikan. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Gue yang bawa, Bu. Panggil saya aja, Bu. Wih. Langsung saja. Saya Ada sudah dapat, tempat. Bu. Ya, ya. Tah masing-masing aja, Bu. Tempat masing-masing. Bisa diskusi Kak, Bu? Silakan Wah, nyontek, Kak, Bu. didiskusikan. Bagas mau diskusi, Bu. Bagas mau. Nah, LKPD-nya silakan resiko apa saja yang akan terjadi dari video tersebut. Kemudian solusinya apa dan berikan dan bagaimana solusi tersebut diterapkan sehari-hari. Dalam waktu 5 menit silakan diskusi dengan teman sebelahnya. Oke, beres, Bu. Udah kelihatan jujur, Bu. Beres, Bu. Kurang di zoom. Kurang di zoom, Bu, atau difokuskan aja, Bu. Udah kelihatan, Bu. Maaf, Bu. Oke, oke. Daripada saya bungkuk, Bu. Bisa buka chat GPT Kak, Bu? Silakan. ChatGPT. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo, silakan. Melindung, Bu. Daeng. Daeng. Daeng, silakan Daeng. Daeng. Mana mau daengnya? Daeng Apa? Ya, mantap. Mantap. Bagus. Pendapat saya bagus dari sobat daeng. Setrum, Oke, Bu. satu lagi. Ada apa? Oh. Kristi. Solma. C mana C? Dapatnya C. Oh, bagus sekali. Kesimpulan hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan hari ini angkat tangan? Iya, baca. Ya, baconya berdua. Baca satu, baca dua. Baca dari kitab. Cukup, Bu, saya Budi. Ya, intinya kita harus tetap stay safe ya, teman-teman. Selesai, Bu. Oke, thank you. Dan refleksi yang kami terima kasih melalui Padlet. Kalian silahkan diisi sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Padlet. Oh, Padli. tablet bukan tablet. Tolong ya. Jadi untuk tugas Ini minggu depan, next week kita akan membuat project, kita buat Satu lagi, Bu. video keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Jadi nanti silakan semua yang di dalam kelas berperan, kita buat dan akan kita publikasikan ke sosial media sekolah. Siap, Bu. Oke, thank you Punya siapa, Dik? for your attention. Yes, Miss. You welcome. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bahasa Inggris kah? Guru kejuruan ya? Wah, are. Yang terakhir.
Pamungkas. Cenggu besar. Beri tepuk yang meriah. Ibu, kami padamu, Bu. Hihi. Ada dulu, Bos. Malam di mana? Tiba-tiba berenang ya di situ kita. Selesai dulu, saya dulu. Latihan hari ini, Bos. Oh iya, latihan dulu, Bos. Latihan dulu ya. Latihan. Kita mulai ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar, segar. Today, guys, I'm fine. fine. I'm alright. I'm alright too. Fine, Bu. I'm fine. Okay. Okay, guys, today Hari we ini will learn about English. Yes. Ya. Yes. Lanjut Pak translate-nya. Tahu nggak artinya apa? Jadi kita akan belajar. Pintar. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Masya Allah, Bagas. Masya Allah. Saya di jam terakhir ini berguna. I like you. Wih, you like Oke, me. terima kasih sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi untuk biar kita dapat berkah ini nak ya, dapat berkah. Banyakkan doa. Silakan. Bener-bener sama anak nih. Banyak kali jawab. Tetapi ibu maunya dengan suara yang keras. Siapa, Bu? Doa mau belajar. Silakan. Before we go home, Mau pulang ketuanya, Bu. Ketahuan, Bu. Nggak jadi. let's pray together. Rodi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, thank you. Berdoa Mungkin benar. dengan doa itu nanti keberkahan kita akan semakin bertambah ya. Jadi kita tidak hanya dapat ilmunya tapi dapat keberkahannya. Amin, Bu, amin. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi nanti yang akan ibu ambil, jadi kita belajar ilmu ini. Jadi sekarang kan ada gubernur nak ya, profil, dimensi profil lulusan, gitu kan? Dimensi lulusan. Jadi nanti yang akan ibu ambil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Hah? 6 item. 4. Jadi nanti ini yang akan Empat. ibu ambil 6 item. Apa sih? Anak kelas 12 gak bisa sih. Oh, 6. Pronunciasinya beda. Jadi 6 item, 6 item ini yang akan ibu observe. Ya, ibu akan observasi ketika kita pembelajaran. Nanti ada tulisannya ya. Yes, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Yes, no. Ini adalah ayat yang akan kita baca hari ini. Sebelum kita belajar, mungkin ada yang mau membantu ibu untuk membaca ayat ini satu ayat aja. Bagus. Ditunjuk, Bu, ditunjuk, Bu, ditunjuk, Bu. Ya, saya lagi. Saya lagi bawa. Silakan anak ganteng. Wih. Pakai bahasa Inggris. Ayo baca dulu. Baca dulu. Artinya, Mas. Artinya aja, Bu ya. Jadi baca aku hanya nak dibaca ayat. Baca, Bu. Oke, memori katanya. Memori aja, Bu. Ya. Oke, thank you. Next. Okay. Today we learn about narrative text. Jadi kita akan belajar tentang narrative text. Ibu akan memberikan apa ya, memutarkan satu. I will show ya the movie about technology. Ya. Jadi friendly future. Apa future guys? Apa future? Future. Friendly, friend, Bersahabat, Teman-teman. teman, friend. Friendly, berteman. Berteman. friendly, Oh, friendly future balik. Pemandangan yang bagus. Kita masa depan yang aman. Nah, itu pokoknya hebat pokoknya
I let you. Okay. Nanti guys, Udah dia terakhir. guys, listen to me carefully guys. Halo. Hai. I will show your job. Nanti Oh, write, will show your ya, job. write 3 or 5 words that you can get or hear. Jadi apa maksudnya tuh? Yang kedua yang kedua. Ada maksudnya. Ini 3 sampai 5 kata yang kamu dengarkan. Iya. Yang pertama, what do you imagine about a friendly future? Apa yang kita bayangkan tentang masa depan bersahabat? I let you clap pokoknya. Gila, enjoy. Clap up you guys. Okay? Allah Akbar. Write your what do you imagine? Jadi apa imagine tuh? Bayangkan. Jadi ini berarti use your own language. Use your own language. Gunakan bahasamu sendiri ya guys ya. Tapi yang kedua, write 3 or 5. Jadi nanti ada kata-kata yang terserah kamu nanti kata-katanya apa. 3 atau 5, 3 or 5 words. Oke. Mas, lu lali mas. Yang pun sih Jawa nih Bu. Because I'm Japanese. Yes. Gitu ya. Jawa daerah mana nih, Bu? Nah, ini guys, I'm Japanese. Ibu ini kan orang Jawa, Ya, but I can say English, kan gitu. Yes, Berarti nice. kan tidak mungkin ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu itu pasti kita bicara baik. Alright. Kalian juga. Of course. Oke. Itu aja terus. Bro. Oh iya. Oke. Masa nginap aku malam? Masa nginap aku malam? Awas kaget ya. Oke. Kuliah. 100 banget. Nggak bisa tidur aku. Nggak bisa tidur. Ada saya tuh. Bagian dari di luar. Interesting structures, shapes, and designs, challenging architectural possibilities. Focusing on some of these fascinating creations, you will think, what on earth is this? Is it urban fauna? This is Planet China, China's architectural obsession. In beyond skyscrapers, the country indulges in some of the world's greatest architectural achievements. Here are just some of the striking, jaw-dropping examples of across China. Let's have a look at some of these amazing hotels. Arguably one of the world's most unusual hotels. It's the first of Itu kota Sarangjana. in China. A cluster of sailing boats, part of a luxury artificial archipelago. Lain Sarangjana itu. Ocean-like structure shaped by invisible thread. This is a world-class hotel complex. Multi-billion R&D cost makes it one of the largest investment hotel projects. Oke. Ya. Oh masih lama, 4 menit. Jangan, nanti habis nanti waktunya. Ya guys ya, jadi itu tadi. Oke. Write down 3 or 5 words that you can hear or you can get from the Duduk, Bu, duduk. Okay? Okay. Present one word. Tahiyat ini. Bukan satu kata saja. Tangan satunya. Lihat depan sini kan. Ini kan. No. Sini. Betul kan? One word. Home. Home. You? Okay. You? Amazing. You? Good. Beautiful. Wonderful. Mantap. Kok mantap? Nah, lama Bu, Indo Pride ya, Bu. Indo. In English. Oh, From the video. Nampak ya? Jadi tadi kan ada orang yang ngomong gitu nah. Ngomong yang apa ya? Memberitahu ini loh Cina, ini yang mendeskripsikan itu nah. Jadi kata apa yang kamu tadi kata apa yang kalian dapatkan? Sebutkan 3 atau 5. Satu aja. wow, amazing. Wow, amazing. Iya. Now, you. Industri.
Industri. Oi, nice good. Nanti praktek ke kantin ya guys ya. Kami. Oke, tadi perintah yang awal tadi kamu disuruh apa? Berapa tadi? Imagine. Bayangkan masa depan. Bayangkan masa depan ini tadi di mana nggak? Di mana kira-kira? China. Di China. Kenapa Pak Ibu ngambil di China? China. Kira-kira apa yang ada dalam diri kamu? Kenapa kok Ibu ngambil di China? Indonesia is not better. Itu lagu itu. Because China become world class complex. Tahu artinya? Enggak, Bu. Kan belajar. Because China become world class complex. Oh, di anak China yang kuno. Karena China sudah menjelma menjadi kompleks yang mendunia dan canggih. Salah satu kelebihan satu. Cina itu melegalkan apa ya, plagiat. Cina itu melegalkan plagiat, guys. Jadi, tetapi bagusnya ketika ada produk yang masuk itu pemerintahnya gini. Oke, kamu boleh masuk ke negara saya, tetapi ajakan anak-anak muda saya ke teknologi kalian. Makanya banyak Cina. Nah itu. Next. Oke, thank you. Jadi itu tadi intermezzo guys ya. Jadi nanti kita akan di pertemuan ini kita ada 2 kali pertemuan guys. Yang pertama ini the first meeting we will study about genre dan structure pola kalimat dalam narrative text. Oke. Language feature. Apa language feature? Kebahasaannya. Yang ketiga nanti yang kedua item. Kemudian yang ketiga nanti adalah tensisnya ya, termasuk language feature ya guys ya. Yang pertama nanti kita akan bahas struktur bahasanya. Jadi pertemuan pertama kita akan bahas struktur bahasanya. Next week kita akan mencoba how to write. Bagaimana cara menulis and telling story. Bagaimana cara ngomong, bercerita tapi dengan bahasa Inggris. Oke. Jadi tadi malam sudah Ibu kirim materinya di Google Classroom ya. Yes, Bu. Jadi sudah baca semuanya? Sudah baca ya? Kenapa kamu nggak baca? Udah tidur, Bu. Udah tidur, Bu. Kamu ini kan udah bilang sebelum belajar malamnya pasti udah dikirim itu di Google Classroom. Emang Kalau kita Gibran belajar Budi dengan Papa itu Tidur cepat, Pak. diskusi. Sekarang hebat. Oke. Oke. Ya. Next kita akan ini waktunya udah mau habis lagi. Di pause, Bu. Bisa di pause dulu, Bu. Di pause dulu. Pause aja ya. Apa itu? Cici. Tiba-tiba masuk lagi. Oke. Jadi sebelum itu jadi Today we will learn about narrative apa lagi nih text. kamu nih? Jangan dimarahin udah dia ngambek. Ini ibu baru ilmu yang baru didapatkan. Oh, dari mana, Bu? Itu untuk pelatihan. Ya, ibu dikasih cara untuk bikin AI. Ternyata bisa walaupun nggak begini bisa loh guys. Yang ngasih siapa, Bu? Kami ada deh nanti bu kasih ajar ya. Oh, Oke. Jadi I will divide you into 2 group. Jadi nanti ibu akan bagi kamu menjadi 2 grup. Dari mana ibu dapatkan hasilnya? Tadi kan sudah ibu kasih satu itu ya. Jadi nanti ada grup A dan grup B. Siap, Grup Bu. grup A nanti membahas terkait tentang apa itu genre structure. Kemudian grup B nanti akan mencari language feature-nya. Kata bahasanya, kata kerja dan kemudian apa tensisnya, gitu ya nak ya. Siap. Oke. Jadi untuk definisinya kamu sudah ibu kirim materinya, jadi nggak perlu kita ulang lagi. Nanti kalau nanti yang sudah baca nanti silakan ke depan untuk memberitahu ke teman-temannya. Ya. Ibu punya satu itu ya. Ibu punya satu trik untuk bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Bentar ya guys ya. Ini gimana membesarkannya ya?
Tuh, selesai. You're welcome. Dihantukan ketahuan. Gimana ya? Dia aja. Iya di kantong. Mas. Digedein aja Bu size-nya Bu. Ini gedein juga tadi jangan. Diklik Bu, nanti tarik ujungnya Bu. Tarik bulat-bulatnya Bu yang di ujung kiri kanan. Nah. Ini bisa full screen nggak sih itu tulisannya? Bisa deh. Itu Bu ada full screen-nya Bu. Tapi sudah sudah. Sengaja kayaknya. Kalau kita nanti bahasa bisa enak guys, kita ngeliat tentang kata kerja dan perbuatan. Jadi kata kerja berarti double kan ada 100 itu ya, 100 aja guys, jangan banyak-banyak ya. Jadi yang kita penting aja. Kalau dulu kan kita suruh menambahkan si, sin, du, dan gitu kan ya. Sekarang kita bisa kita ambil mengerek, ya. Oke, that's all our study today. Itulah apa yang kita belajar hari ini. Satu yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. What do you feel? Apa sih perasaan kalian hari ini? Bagaimana kalian pada hari ini? Happy. Interesting? Yes. Of course. Meaningful. Oke, thank you guys. Jadi, Malah jadi terima kasih meaningful. untuk hari ini. Jadi, minggu depan kita akan masuk lagi. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menulis dan bagaimana cara bercerita. Jadi, di rumah silakan kamu membuat essay dulu. Dalam bahasa Indonesia oke. Nanti kita ingatkan bareng-bareng. Oke, thank you guys. You're welcome, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. See you soon. Oke, baik. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Closing yang meriah sekali. Berikutnya kami memberikan Bapak Sarot kira tambahan untuk refleksi. Ternyata nggak rugi naruh Bu Festi paling akhir ya. Ini pas. Jadi pertama itu juga menentukan, terakhir itu juga membawa kesan tersendiri. Pokoknya takkan terlupakan engkau. Terima kasih, saya tidak akan memberi catatan one by one, satu persatu, tapi secara umum kemudian nanti saya minta masukan juga dari teman-teman semuanya. Jadi tadi ini berdasarkan juga pengamatan Pak Fahri, meskipun tadi Pak Fahri sempat melihat 2 orang ya. Itu pun pas Pak Eko tadi saya ulang, pas Pak Eko bilang Fir'aun pas Pak beliau masuk. Jadi Mas saja langsung bercanda dengan saya, Pak saja sekretaris. Waduh, pas saya masuk disebut Fir'aun tadi. Enggak lulus deh itu. Pak Didi tadi kan SMK ya. Pak Fahri orang SMK. Jadi ini benar-benar kena rotinya nih. Enggak apa-apa. Pendapatnya kena rotinya. Dan memang kalaupun nanti bisa pesankan. Kalaupun nanti misalnya Pak Fahri, kalau kawan-kawan yang di belakang bisa maju sini. Kalau masih ada cukup kursinya, biar nanti kita sama-sama beri masukan. Jadi kalau misalnya nanti Pak Fahri di penutupan itu menyampaikan catatan di semua kelas termasuk kelas kita, pokoknya diterima saja. Dan itu jangan jadikan sebagai sebuah penelanjangan atau pengulisan, karena pasti sini tidak mungkin menyebut nama. Jadi apalagi jam terbang itu sudah sangat jauh, mulai dari Ditsuspala, Ditsuspil, semua itu koordinatornya beliau juga. Jadi menghadapi sudah orang yang sangat beragam, ratusan ribu bahkan itu sudah jutaan orang yang sudah bertemu dengan beliau dengan variasi macam-macam. Dan beliau tentu kalau tadi beri masukan lewat saya tadi juga yang dikehendaki cuma satu, agar pelatihan ini membawa perubahan pada kita semuanya, ya. Jadi tidak misalnya karena sudah dilatih PM selama 5 hari, efektifnya mau 3 hari karena isu penutupan. Kemudian kita kembali ke sekolah masih tetap sama dengan waktu kita belum pelatihan, itu berarti kan mungkin tidak saya katakan sia-sia. Berarti dampaknya itu terlalu sedikit gitu ya. Kalau sia-sia kan rasanya tidak mungkin. Karena jelas dia sudah datang di sini, sudah kita membawa banyak juga suasana yang berbeda. Paling tidak kelas ini kan terasa kan, bagaimana kedekatan kita, kebersamaan kita kan. Dan itu nanti juga yang bangun juga di sekolah dengan anak-anak kita. Ya, misalnya tadi Bu Kristi, saya juga tidak tahu persis apakah ketika pian di kelas juga manggilnya guys gitu juga. Nah, itu saya juga
jarang mendengar, paling tidak kawan-kawan saya ketika saya di SMA, kemudian di SMP, guru-guru saya kan juga kadang-kadang mau di kelas, tapi guru itu biasanya kalau kepala sekolah menjaga 2 jam itu pasti gemetaran juga kan. Biasanya dengan pembukaan, nanti di tengah saya datang sebentar, terakhir sudah saya tidak full, atau kalau ada kamera saya minta tolong di kamera oleh anak-anak. Jadi biar gurunya tetap enjoy saja. Jadi hari ini kan ya ada saya, ada Pak Chandra, ada Budian juga beda juga. Ya kan, beda lagi mungkin kalau Pian nanti sudah di kelas mungkin lebih enjoy, ya lebih relax gitu. Tapi sekarang kalau dari Pian sendiri sekarang saya minta masukan catatan untuk hari ini. Mulai meskipun tidak semuanya, dari Pak Ketua dulu. Kira-kira apa Pak? Atau yang bisa kita jadikan ternyata setelah kita maju kemudian melihat teman-teman evaluasi terbesarnya apa kira-kira? Fokusnya di satu arah. Fokusnya di satu arah. Maksudnya, oh gitu ya. Nanti ke sana. Jadi masih fokus di satu arah. Ada lagi? Silakan Bu. Ya, masih waktu yang terbatas. Terus apa lagi? Bu. Belum mengaitkan dengan ayat, tadi saya lupa Pak. Ya, padahal toharoh ya. Toharoh. Terus termasuk tadi berani juga, Bu kenapa laki-laki aja bayi? Padahal mah Ini orangnya Pak. ini orangnya. Padahal Lucu maksudnya emang, Pak. ada juga bagi perempuan juga sama Bu ya. Terus Ibu anu lucu juga, oh iya kenapa ya? Oh iya. Tadi itu asli, reaksi asli spontan. Oh iya kenapa ya muncul seperti itu? Padahal lu sendiri yang naruh itu. Bayinya marah Pak. Jadi memang ya suasana itu terbangun, suasana yang spontan itu kan asli Mas. Jadi tidak direkayasa. Apalagi silakan yang lain. Muslim apa tadi? Ya. Apa kira-kira tadi yang rasakan? Saya tadi melihat juga banyak bagus ya, cuma ada juga sesuatu yang mungkin menurut yang sendiri saya masih kurang paham di apa gitu. Nervousnya, ya kan? Nervousnya masih dominan ya. Terus apa lagi? Tapi lumayan bisa mencairkan suasana dengan apa ya? Ya banyak ungkapan-ungkapan yang itu juga menarik. Apalagi kira-kira ada yang lain? Pak Dede gimana Pak Dede? Mental Pak. Mental ya. Iya betul. Pak Dede kelihatan serius banget tadi ya. Serius banget. Untung nggak bilang cinta lagi. Meskipun itu kalau orang memang beda-beda, tapi kelihatan sekali apalagi begitu masuk Pak Fahri ada. Itu Pak yang bikin nama bergetar itu Pak. Tapi Pak Dede tahu, kata Pak Fahri tahu. Nggak tahu dia Pak, nggak tahu dia Pak. Kalau baju kaos hitam kayak Bapak, tahu sih itu wah ini orang ini nih. Awas Pak. Ayah Anda. Ayah Anda gitu. Artinya Pak Dede tidak tahu siapa ini gitu ya. Tapi kalau pakai jas tahu dia. Fasilitator gitu ya. Itu lebih bagus. Kalau yang tahu bahwa beliau itu presiden MGM, kalau direktur Benjamin itu tambahnya persis seperti saya ketika masuk di Sudin, saya diberitahu Pak Mokhtar itu di dalam ada 2 rektor, itu saya langsung masuk ya di Sudin di Semarang. Tapi begitu saya main di Surabaya, di Jakarta sudah mulai tenang karena apa? Ketika saya bicara itu mulai rileks dan saya membuka dengan video yang juga mereka ternyata banyak yang merasa itu baru sudah mulai cair. Bahkan Pak Profesornya mengatakan, kita kompak, wah sudah nyaman. Bahkan ternyata ketika dia di kelas itu beliau yang memimpin dia. Jadi langsung kita sepakat jadikan peserta terbaik. Itu salah satu contoh, rektor yang menurunkan egonya, profesor yang menurunkan egonya meskipun berhadapan dengan orang yang masih SD. Jadi ketika seperti ini memang kita juga belajar psikologi massa, ya. Psikologi massa itu penting. Ada lagi Bu Minti sendiri kayak Pak, sebagai penampil terakhir. Kekurangan Pian dulu apa? Menurut Pian, kekurangannya apa? Terlalu cepat menerangkan, karena keburu waktu. Ya. Kata-kata yang kita ucapkan terlalu cepat. Terus apa lagi? Apalagi yang menurut Pian masih kurang, yang perlu diperbaiki. Tapi pembukaannya bagus, ya pembukaannya bagus. Apalagi yang perlu masih, kalau Gorgi hampir semuanya karena meskipun dengan kawan sendiri tetap aja ya. Yang menurut Pian kurang? Nggak ada yang kurang? Kenapa? Ya. Ada lagi Pak Tarmidi? Pak, nervous karena menampil perdana. Agak sih nervous ya. Kemudian yang kedua tadi masalah waktu juga. Ya, karena lama pikir 10 menit. Jadi kita buru-buru tadi. Tampilan saya kan tidak ada sempurna. Jadi mana ada sempurna.
Jadi salah satu karena waktu tadi, terus pertama saya akui ya, kita buat ada beberapa yang tapi secara umum boleh teman-teman juga masih teacher center secara umum. Dan akhirnya tidak banyak melibatkan visual. Saya tadi sedikit melibatkan visual, ya itu aja. Jadi penampilan pertama kalau di Indonesian Idol itu kan selalu pasti apa yang ditunggu yang pertama dulu, ya kan? Begitu nanti pertama itu bagus, itu nilainya paling cepat naik. Karena memang pertama itu menentukan, termasuk yang terakhir juga menentukan. Ada lagi yang lain? Pak Sardi ada komentar tentang? Saya pribadi sih memanfaatkan waktu yang ada kurang, sehingga esensi yang ada yang harusnya saya sampaikan, sempat saya sampaikan, akhirnya tidak tersampaikan karena tidak bisa memanage waktu tadi. Jadi memang problem itu hampir di semua tempat. Saya kemarin di Kalimantan Barat juga seperti itu. Kemudian tadi Pak Muhammad Fakri tadi ya, apa di mana? Ya, tapi teman-teman ada singkatan yang beliau sendiri tidak tahu. MPH tadi. Jadi kalau kira-kira kata memang kita tidak perlu luntarkan, karena mesti nanya apa tuh Pak Wenjai, Bapak lupa juga ya. Ya, jadi ada singkatan yang kalau memang itu tidak tahu persis kita kadang-kadang terlontar spontan, ya terlontar spontan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian ya karena gini, kalau kami ini pengalaman ya, kalau nanti misalnya kita diundang pelatihan lagi, kalau ada teaching ini dikondisikan. Jadi waktu itu bahkan saya bercanda gini, ini kenapa ya tiba-tiba sekelasnya jadi anak pintar semua. Semua yang ditanyakan gurunya tahu semua. Nah, karena disetting oleh kawan-kawannya. Jadi malam itu mereka kompak pada 22 orang dan itu sekali main, mulai kayak pian juga, bahkan jam 1 persis sama 9 selesai. Langsung proses. Jadi kalau yang ini kan kita lebih relax karena jamnya lebih cepat dan nanti dia lebih banyak bisa manfaatkan untuk persiapan untuk gel dan yang lain-lain. Ada lagi? Dari Pak Daru juga boleh karena dia juga pendidik. Silakan. Catatan teman-teman. Sebagai operator yang dimarahi, kemudian juga sudah dipantu disalib ya. Baik. Ya sedikit berbagi rekan-rekan semuanya. Jadi memang kalau yang pitching kali ini sebenarnya hampir sama seperti waktu saya lakukan Pak sekitar 3 bulan yang lalu. Kebetulan saya juga diamanakan sebagai fasilitator provinsi Pak. Jadi ini kami lagi OJT nanti setelah minggu depan. Nah jadi kalau kami kemarin itu 10 menit. Jadi untuk pengobatan itu kami malah 10 menit, ini manusia masih mending. Nah kalau kami itu 10 menit. Jadi sebenarnya dari teman-teman yang maju itu adalah kita nanti mendapatkan beberapa ciri khas masing-masing. Jadi gitu, karena memang idealnya kan nggak ini Pak ya, ibaratnya kalau cuma 10-15 menit itu ya pasti waktunya nggak cukup. Tapi dari situ kita bisa mengekspor ibaratnya poin-poin apa saja. Tapi di lapangan tadi seperti disampaikan Pak Mukhtar, bagaimana dampaknya bisa kita langsung sampaikan pada saat di kelas. Karena ya ibaratnya menyenangkan itu bukan berarti SBG nggak di semuanya begitu. Berarti nggak belajar jadinya kan gitu, karena SBG itu hanya salah satu saja. Nah itu sih kalau dari saya Pak, intinya rekan-rekan kita jangan terpaku di ibaratnya kalau bahasanya Pak Mukhtar ya. Jadi jangan terpaku dengan misalnya by text, tapi bagaimana kita bisa melihat kondisi siswa. Kan gitu, karena kita pahami kalau dulu Pak ya, sebelum pergantian menteri kan dulu ada guru penggerak. Kebetulan juga kan saya alumni guru penggerak ya, bagaimana caranya siswa ini kita lihat kebutuhan belajar seperti apa. Jadi intinya sepulang dari kegiatan ini, bagaimana Bapak Ibu mengekspor sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelasnya masing-masing. Tidak usah jangan takut orangnya, karena kita lihat bagaimana anak-anak ini betul-betul bisa. Saya kemarin ada di yang jadi Pak Isa, cuma lupa saya catat Pak. Jadi ada pembelajaran itu yang betul-betul anak ini bersemangat untuk belajarnya. Nah itu ada, saya lupa minta lagi dengan Pak Isa, beliau memberikan tips. Jadi belajar itu yang penting happy Pak, sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita di SMK itu lebih cenderung ditargetkan oleh skillnya. Tapi dari semua itu yang perlu paling utama adalah adab. Kalau adabnya sudah oke, insya Allah ilmu apapun bakalan dikasih. Gitu. Sedikit tambahan Pak, saya kebetulan tadi pagi itu lagi proses penjemputan secara simbolis ke siswa kami yang sedang PKL. Ya ada siswa yang industri bilang ini, Pak anak ini rajin Pak, cuman karena ada masalah keluarga, akhirnya dia jadi kena dampaknya. Nah itu kan juga kadang-kadang hal-hal
di luar dari kemampuan kita sebagai guru. Nah, kan makanya terkadang anak ini awalnya rajin tiba-tiba berubah. Nah, makanya kita harus memang mengenal lebih baik lagi siswa kita itu seperti apa. Karena kita nggak bisa tahu apa. Nah, kalau Pak Fahri, Isa kemarin berbagi cerita, jadi memang strategi wali kelasnya beliau itu salah satunya yang luar biasa. Kadang-kadang intelijen apa gitu ya nama timnya beliau itu, sampai wali kelas itu tahu ini anaknya siswa ini punya orang tua, sampai wali kelasnya tahu Pak bapaknya punya istri berapa itu tahu kan gitu, saking detailnya kan gitu, supaya apa ya betul-betul kita memaksimalkan. Masalah kita di sekolah swasta Bapak Ibu yang Muhammadiyah, hal yang sama dirasakan sekalimantan ya adalah menagih siswa Bapak. Jadi kalau sudah namanya SPP itu paling sederhana. Kalau beliau ternyata strateginya satu, didatangi rumahnya, betul nggak kan gitu. Jadi saya juga dapat ilmu dari ini, saya coba bagi. Jadi nggak asal main lagi di WA saja disebutkan namanya, karena ada orang tua yang sudah bayar disebut masih ada gitu kan kadang agak kurang berkenan. Jadi intinya terakhir dari saya, tetap semangat Bapak Ibu, sehat selalu. Nanti pulang ke sekolah masing-masing pengimbasannya bisa langsung dipraktekkan. Dan kalau saya kemarin di grup Biksuspal itu sampai hari ini belum bubar Pak. Nah kalau rekan-rekan nanti juga kalau yang sepakat di bosan keluar dari grup dulu, saling berbagi informasi dan pesan-pesan terbaru atau pengalaman-pengalaman terbaru. Termasuk kan di situ nanti ada Pak Isa, mungkin Bang Ustaz juga nanti ada di grup, jadi jangan suka untuk bertanya. Insya Allah selama ada waktu, beliau pasti respon lah. Berikan seperti itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih Pak. Jadi kita semuanya belajar, dan namanya belajar itu ya kemungkinan ada error, ada kemungkinan kepleset itu wajar. Sudah tadi katakan bagaimana kita apalagi di Muhammadiyah ini menanamkan siswa untuk punya adab, ya kan? Orang sering mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu, tapi juga orang tidak akan kenal adab kalau kita tidak berikan dia ilmu. Ya, jadi jangan kemudian agama di bawah adab lebih tinggi dari ilmu, kemudian ilmu jadi tidak penting. Orang itu bisa beradab juga karena dia punya ilmu. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita menjaga marwah pendidikan Muhammadiyah dengan cara itu. Tadi saya melihat terkesan dengan Bu Sri Kulina tadi kan memantik dengan video, kemudian munculkan pertanyaan sehingga anak antusias gitu. Saya lihat seperti itu. Dan itu perlu, jadi pemantiknya juga tidak harus pertanyaan. Video yang ditanya juga bagus. Ini beberapa catatan dan pesan dari Kopilot IIC kegiatan ini, bahwa akad pagi esok diharapkan seluruhnya bisa sholat subuh berjamaah, ya, termasuk yang libur datang paling tidak datang mendengarkan kultum, ya. Kalau di Muhammadiyah sekali lagi itu orang yang haid pun boleh masuk, apalagi sekarang sudah mohon maaf ya ada pembantunya kan, ada pembantu yang dulu kan dikhawatirkan kalau itu sampai menetes darahnya di lantai, tapi datang dan biar dapat pahala karena mendengarkan kultum. Besok insya Allah kultum terakhir untuk kegiatan hari ini, dan Pak Daswadi sudah minta ini mohon diumumkan akan dilakukan dengan melalui presensi, jadi bukan absen ya. Kalau absen itu apa artinya? Tidak hadir. Nah, jadi Pak ini belum absen berarti tidak hadir, jadi presensi, kehadirannya dicek dengan presensi. Demikian Ibu Bapak, terima kasih semuanya. Jam 5:04 ya. Dan di sana juga sudah diadakan evaluasi juga Bira ya. Sudah ada penjelasan. Ya. Mungkin di sana 10 menit tadi. 10 menit beneran. Nah, kalau kita begitu, saya itu kan rasanya nanti kayak Pak Tamiji kan kasihan. Nah, sampai itu guring-guring beliau. Ya, jadi sama 10 menit makanya lebih cepat. Kita lebih fleksibel dan tadi kita langsung berikan masukan, kesannya Pak Fahri saya sampaikan. Beliau tadi sebenarnya saya minta sekali Pak Fahri kalau mau memberikan masukan, tapi beliau kurang fit, kurang sehat. Ya, memang beliau sakit Pak, beliau sakit ya di Pontianak itu, dan saya bisa membayangkan. Ya, kita doakan beliau sehat ya. Amin. Karena sebabnya bayangkan saja 90 region itu, Pak Fahri mikirkan jadwal ini, siapa fasilitator di sana. Kemudian ada fasilitator yang tidak bisa hadir, nah kok carikan pengganti, harus beliau, itu kan kasihan. Dan tidak mungkin minta tolong Pak Didi, karena Pak Didi staf sus, apalagi posisi ketua gitu kan. Itu yang saya selalu mendoakan beliau. Ya, insya Allah di habis sholat kita doakan Pak Fahri, karena mencari orang seperti beliau itu langka, tidak semua orang bisa. Saya merasa meskipun dari segi usia lebih senior dari beliau, tapi saya tidak punya kemampuan seperti itu. Kita doakan saja
bapak-bapak kita yang sekarang menghandle kegiatan ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat sampai nanti tuntas terakhir di Papua Barat Daya. Dan itu nanti akan ada pendampingan, paling tidak monitoringnya dari majelis masing-masing, Pak Zainul nanti dengan Pak Jaswadi, Pak Jafron, mungkin akan berkunjung ke sebelah Bapak itu. Kalaupun saya dimasukkan di grup ya silakan Pak Eko, saya welcome saja, saya siap berbagi, termasuk nanti kalau saya dapat setelah dari sini kan saya nanti kopilot di Banjarmasin saya. Jadi saya makanya untungnya sekamar dengan Pak Jas. Jadi banyak ini nanti pokoknya jangan dilakukan di Banjarmasin yang sudah di sini titik lemahnya ini Pak. Jadi nanti minggu depan saya jadi kopilot menyambut 16 orang fasilitator termasuk Pak Prof Suyanto. Kalau Prof Suyanto kalau bisa hadir, tapi kalau tidak ya seperti kemarin. Kemudian Pak Didi, kemudian datang dari BP itu Prof Safik Mukuni, itu harus saya pikirkan kayak cara menyambutnya, kayak apa tidurnya dan seterusnya. Itu kopilot dan alhamdulillah kopilot itu gajinya ganal benar. Ganal benar. Tidak terhitung banyak. Ya, luar biasa pokoknya gaji pajak dalam 10 tahun tidak mungkin tertutupi oleh kopilot karena tidak bisa dihitung. Siapa? Karena tidak ada angkanya. Jadi di Muhammadiyah seperti jangan bayangkan kalau jadi kopilotnya Pak Jas itu dapat dana. Itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada catatan apa? Ada Wah, jangan Pak, jangan dikasih Pak. Kemudian mencatat siapa tadi yang membentak. Sudah ada orangnya. Bapak dikasih. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Bapak dikasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disclaimer dulu. Jadi karena saya juga seorang guru, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Jadi ini cuma sharing saja. Dan juga hari ini kan kita hanya praktek ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita sudah biasa tapi kondisinya masih berbeda. Yang dihadapi orangnya berbeda dan juga waktunya sangat-sangat jauh dari yang biasa kita lakukan. Cuman yang paling penting karena kita sekarang masuk di fase deep learning atau pembelajaran mendalam, tentu yang diinginkan di pembelajaran itu di mana supaya anak-anak itu bisa menyenangkan, ya kan? Kemudian mereka apalagi Bapak Ibu? Ya, berkesadaran dan bermakna. Jadi itu yang perlu dicapai menurut saya di proses pembelajaran yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi bahwa menyenangkan itu bukan sekedar anak-anak itu menyanyi, ice breaking, tapi pemahaman saya Bapak Ibu ya silahkan ditelaah. Pemahaman saya menyenangkan itu anak-anak itu berasa dihargai, mereka itu merasa kita dengarkan. Jadi ketika berbicara kita mendengarkan dan kita menghargai atau kita menerima pendapatnya. Dan mereka merasa nyaman berada di kelas kita. Seperti itu. Itu menurut saya kalau menyenangkan. Jadi bukan sekedar ice breaking, menyanyi dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah ketika belajar itu perlu menyampaikan tujuan pembelajaran. Menurut saya perlu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan tujuan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari dan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Apakah itu berkaitan atau tidak. Kemudian di mana materi itu akan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di ranah mana saja berkaitan. Misalkan tadi disampaikan Pak Sardi, tepuk tangan dulu buat Pak Sardi. Ya disampaikan karena materinya bilangan berpangkat, ternyata bilangan berpangkat itu mungkin selama ini anak-anak tidak tahu, padahal mereka sudah belajar dari SD misalkan pangkat seperti apa. Mereka tidak tahu bahwasanya virus yang pernah kita alami di tahun 2020 itu bisa kita integrasikan dengan pembelajaran matematika yaitu bilangan berpangkat seperti itu. Itu mungkin anak-anak belum sampai ke situ pemikirannya. Karena ya kita mungkin juga sebagai guru kadang-kala lupa dengan itu karena kita terbatas hanya mentransfer ilmu. Tapi iya betul ya. Jadi kita hanya sebatas transfer ilmu tanpa memikirkan ke depan anak-anak akan menggunakan kemana ilmu yang dipelajari. Kemudian tadi juga Pak catatan, alhamdulillah
ketika misalkan ada respon dari siswa, Bapak Ibu langsung memberi apresiasi, entah itu tepuk tangan atau ucapan terima kasih. Jadi anak-anak tuh merasa senang, merasa dihargai gitu. Jadi tidak takut lagi untuk berbicara. Berikutnya pesan moral. Nah, kadang-kadang tadi mungkin ada ya Bapak Ibu yang menyampaikan pesan moral, atau mungkin saya tidak memperhatikan juga. Itu penting juga disampaikan, entah di awal pembelajaran atau mungkin di akhir. Kadang-kala di awal pembelajaran itu pasti sudah ada, kita lihat dari anak-anak tuh ada aja tingkahnya, atau ada aja pasti celetukan cerita yang diceritakan kepada kita, padahal kita baru masuk nih, salam udah laporan. Bahkan sekelas anak SMK juga seperti itu. Jadi perlu memang memasukkan pesan-pesan moral di dalam pembelajaran. Meski kita bukan guru agama, tapi pembelajaran agama itu masuk ke semua lini pembelajaran atau mata pelajaran. Nah, sama yang menarik Pak dari Pak Eko ya, meskipun tadi saya dimarah, tetap benar. Mau diungkit. Ya. Jadi yang menarik, tadi kita belajar sejarah kan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sangat antusias meskipun mungkin diam ya, tapi kayak iya Pak, iya, kayak oh iya ya, masa seperti itu. Kenapa? Karena Pak Eko membawakan dengan intonasi suara yang naik turun, kemudian diikuti dengan gestur, bahasa tubuh, gerakan seperti itu. Jadi kita lebih menarik gitu. Apalagi yang disampaikan itu kayak baru kan, meskipun kita pernah pelajari, tapi kan lupa ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi penampilan itu juga pasti mendukung pembelajaran kita di kelas. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar dari Mike bahwa ada ahli lucu di Muhammadiyah. I like you, bro. Terima kasih, Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan diskusinya sehat walafiat. Nanti saya serahkan Pak Eko lagi mau latihan dari sekarang atau nanti. Nanti sampai malam nggak apa-apa. Ya, kalau namanya mati ya seperti ini ya. Jadi disabarkan dulu Pak Eko. Nanti latihannya di nanti kalau tidak salah, masuknya jam berapa Bu? Ya nanti. Jam 8 Bu. Jam 8 Bu. setengah 8. Jam 8 ya. Setengah 9. Itu nanti bisa untuk latihan dulu, kemudian nanti ada jadwal post-test. Post-testnya jam berapa Bu? Itu juga, oh ya, berarti post-test dulu. Nanti ada post-test, ada refleksi. Ada 2. Cepat aja isiannya. Nah, setengah jam. Jadi setelah itu nanti baru latihan kuat-kuatnya. Oke ya? Ya, oke. Nanti prosesnya di kelas atau di ballroom kita? Belum tahu ya? Nanti diinformasikan. Kamar aja Bu. Kita kejelas dulu sampai informasikan. Ya, nanti kalau misalnya di ballroom ya nanti kesana, kalau tidak mungkin ya di kelas. Ya, cuma 2 tempat itu, tidak mungkin di kantin. Nanti kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin. Semua masukin. Siapa kita? Kita siapa? Kelas D. Bimtek PM. Mantap kawal. Bimtek PM. Mantap kawal. Kali lagi. Mantap banget. Kelas D. Terima kasih. Takbir. Allah. Ini mah sayur nangka lagi. Sayur nangka guys. Alhamdulillah.
sama Ustadz sama Ustadz sama Abu Bakar Basir sama Ustadz Abu Bakar. Laptop antum sudah? Relax yo. Bawa aja, bawa.